Hengki Hein Womsiwor lahir di Mio City, Supyori, tepatnya di Sowek, 11 Juli 1972. Sering dipanggil Bapak Hengki Womsiwor. Pria berusia 50 tahun ini lahir dari keluarga misionaris. Masa kecilnya ia tumbuh di pedalaman Merauke, Papua, atau tepatnya di Kabupaten Bovendigul. Bakat seni Hengki Womsiwor terwarisi dari ayahnya yang bekerja sebagai misionaris. Namun di waktu luang ayahnya sering melukis dan juga mengukir, sehingga Hengki tumbuh dan belajar dari ayahnya. Selain belajar mengukir, ia juga belajar motif serta makna yang diukir. Bapak juga pelukis. Bapak penginjil tapi seorang pelukis dan pengukir juga. Terus bapak adik kandung yang di belakang bapak David Womsiwor di Sorong juga pengukir. Jadi waktu kecil bapak suka lukis-lukis. Jadi saya ini hampir tiap hari duduk lihat bapak lukis-lukis. Sudah, bapak lukis, saya juga coret-coret bikin kotor itu. Sampai pindah sekolah SMP tinggal dengan bapak adik David. Sudah bapak dan juga ukir-ukir. Bapak juga ukir-ukir, jadi saya juga kerja ukiran tiap hari. Hengki Womsiwor pernah kuliah di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Sipil Manado. Kuliahnya berjalan hanya 5 semester. Sayangnya Hengki harus kembali ke Jayapura untuk menyelesaikan pendidikannya di Akademi Perawatan Jayapura karena ayahnya meninggal. Dan pada tahun 1998, Hengki Womsiwor ditugaskan menjadi staf di Sekolah Perawat Kesehatan Manokwari hingga saat ini. Saat ini Hengki Womsiwor telah membuat sanggar Sasebi atau menjaga budaya Biak melalui seni yang ia pelajari. Di sanggar sederhana miliknya yang beralamat di Kampung Ambon Atas, Hengki Womsiwor membuat beragam seni kesenian seperti membuat tifa, alat musik ukulele, gitar bass tradisional, ukiran, lukisan, mahkota, dan logo. Namun yang saat ini sering ia tekuni adalah membuat miniatur perahu adat suku Biak, yaitu perahu Wairon dan Waiman Susu. Hengki Womsiwor mengatakan untuk menjaga budaya leluhur orang Biak, ia lebih fokus untuk membuat miniatur perahu suku Biak, yaitu perahu Wairon dan Waiman Susu. Perahu Wairon biasanya dipakai untuk mencari makan atau antar mas kawin, sedangkan perahu Waiman Susu adalah perahu yang dipakai untuk berperang. Dan untuk motif di perahu semuanya hampir terlihat sama, yaitu berupa hewan yang hidup di dalam air. Nanti saya pulang di sini, ini Tanta punya lokasi dan rumah ini. Saya dari 2018 baru pindah karena rumah di Akper dibongkar untuk bangun laboratorium. Ya, jadi saya pindah ke sebelah sini. Kebetulan pondok tua ini kosong, jadi sudah saya kerja ukiran langsung tampung seperti sekarang. Ya, jadi sanggarnya sekarang di sini. Iya, baru saya buka sanggar ini. Ini sanggar juga baru buka ini tahun 2018 kah. Iya, bapak di Sorong yang suruh untuk buka sanggar saja. Jadi bapak yang kasih nama juga. Jadi sanggar ini saya kasih nama Sasebiar. Sasebi itu bahasa Biak bilang pelangi. Sasebi itu bapak di Sorong yang kasih nama itu. Bapak David. Karena saya lukis-lukis warna-warna, jadi ya pelukis. Jadi saya lebih berat di pelukis. Jadi sudah kasih nama Sasebi. Sanggar Sasebi. Iya. Terus ukiran ini sudah, ukir ini memang dari kecil sudah jadi Waiman Susu ini biasa orang Biak belum pakai, orang tua moyang pakai perang. Iya, Waiman Susu ini. Jadi kalau perang sampai musuh sudah serang, saya rasa tidak kuat bisa undur, saya tidak bisa putar perahu lagi. Jadi ukiran-ukiran yang saya bisa taruh di depan perahu ini ukiran perempuan ini macam ini bisa taruh di Waiman Susu. Ini ukiran perempuan ini yang duduk. Saya taruh ukiran perempuan di depan perahu karena perahu Waiman Susu ini kalau pergi berperang orang tua bisa perempuan juga di perahu ini. Alasan perempuan supaya laki-laki semua yang ada dalam perahu itu jangan duduk diam. Sebentar saya duduk diam lagi, perempuan yang ada di perahu laki-laki baru macam banci saja duduk. Kok lagi berdiri perang, pegang itu tombak. Akhirnya karena malu hati ada perempuan di perahu, jadi
saya juga berdiri pegang tombak toh. Terus berperan sampai kalau kalah sudah perempuan yang ada di atas perahu tong kasih ke sana musuh bawa sudah. Tapi dan catatan kamu juga jaga tompu keamanan toh. Kalau tong dapat serangan dari musuh lain, kamu lagi bantu orang. Tong kasih perempuan ke sana bawa, kamu kawin sudah bawa jadi jaminan toh. Untuk proses pengerjaan dalam sehari 2-3 kayu ia bisa buat untuk bentuk perahu. Sedangkan sampai finishing bisa dikerjakan miniatur perahunya memakan waktu 2 hingga 3 minggu. Dan bahan baku pun sangat mudah didapatkan. Untuk harga dimulai dari kisaran 300.000 hingga puluhan juta rupiah. Karena ukiran yang dibuat memiliki nilai seni dan tingkat kerumitan. Dari hasil seni yang ia buat, sangat membantu Hengki Womsiwor mendukung ekonomi keluarganya, yaitu bisa membayar sekolah anaknya. Benar. Perahu ini juga sudah ukiran-ukiran juga sudah Sangat membantu ya. sudah bantu saya bayarnya PSBB tiket pesawat. Iya. Ada yang susah-susah ini yang jawab. Begitu. Sampingan Kak. Perahu ini saya pakai bantu orang banyak, bantu keluarga juga dalam susah. Dalam keadaan darurat, saya bawa perahu ini ke pejabat dorang, baru minta bantu tiket kah, bantu bayar SPP kah. Jadi kadang saya buat baru tinggal begini, oh semua pembayaran SPP sudah meleduk, pikir baru jalan kasih tahu tuh. Tawar-tawar orang diam-diam. Ini bantu saya bayar anak SPP dulu, saya bawa perahu satu di rumah kasih. Baru bantu bayar SPP itu tidak pakai harga itu. Hanya kasih baru bantu bayar SPP, bayar tiket, itu saja. Iya, jadi kalau yang begitu-begitu tidak ada harga, cuma bantu saja. Jadi saya bawa ke beberapa orang pejabat, Bapak bantu saya tiket, ini saya anak mau berangkat ini. Sudah Bapak perahu ini yang kasih, tiket satu keluar, sudah. Untuk menjaga karya ciptanya, Hengki Womsiwor sedang mengurus hak cipta pada kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Ia hanya berharap kepada pemerintah provinsi dan juga kabupaten agar bisa mendukung apa yang sedang ia lakukan untuk membuka sanggar dan mengajar anak-anaknya dan juga generasi muda di Papua Barat tentang seni dan budaya di tanah Papua, terlebih khusus di suku Biak. Iya. Yang saya ingin sekali itu pemerintah bantu saya untuk sanggar ini. Saya buka sanggar ini supaya tampung karya-karya cipta atau apa yang dari orang tua dulu itu jangan hilang. Bisa tampung dalam sanggar ini sambil ajar generasi ke depan dengan karya-karya orang tua ini untuk tidak hilang tapi diteruskan lagi. Itu saya harap pemerintah bantu kah, bagaimana kah? Iya, sampai hari ini belum pernah ada yang datang kemarin. Nanti ada kegiatan di mana? Lo jalan panggil orang-orang saja, lo kenal baru berangkat baru. Saya rasa ukiran Biak ini, oh mungkin di Manokwari saya ukiran ini asli. Saya rasa ini sudah yang orang tua punya saya simpan ini. Yang lain-lain itu perkosa ukiran boleh juara 1, nomor 1 Manokwari ini. Saya masih pertahankan orang tua punya ukiran moyang-moyang, saya masih pertahankan sampai hari ini. Beberapa karya Hengki Womsiwor yang masih ada saat ini yaitu ukiran pada tiang bangunan loka budaya Uncen yang diukir oleh tangannya sendiri pada 16 Maret 1986. Hengki juga berpesan dan mengingatkan masyarakat bahwa budaya adalah jati diri kita. Untuk menjaga budaya, kita harus mengembangkan seni leluhur moyang kita. Maka jati diri sebagai orang Papua akan diteruskan kepada anak cucu di masa depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.